Marc Marquez menempati posisi kedua di podium dalam sprint race di Sepang. Marc Marquez melakukan start yang bagus pada sprint race di Sepang hari Sabtu, naik dari posisi kelima di grid ke posisi ketiga. Kecelakaan yang dialami Pecco Bagnaia membuatnya naik ke posisi kedua, namun ia tidak dapat berbuat banyak untuk melawan dominasi Jorge Martin. Bagaimanapun, ia puas dengan pekerjaan yang ia lakukan, seperti yang ia katakan kepada mikrofon DAZN. Rasanya naik podium sangat menyenangkan, kata Marquez. Terutama di sirkuit yang sejak kemarin menjadi lebih sulit bagi kami. Kami sedikit menderita, tapi kata menyerah tidak ada dalam kamus, Anda harus terus berusaha. Ketika ada hal-hal yang membuat Anda harus bekerja 2 kali lebih keras, itulah yang kami lakukan. Saya mulai pusing mencoba beberapa hal pada motor untuk menemukan setup yang lebih baik. Kami melakukannya untuk kualifikasi dan dari sana kami melakukan sprint. Kejutan, kami tidak menyangka bisa berada di kecepatan itu. Kami berhasil, jadi podium ini penting. Marquez menyaksikan langsung jatuhnya Bagnaia, meskipun ia memilih untuk bersikap konservatif. Ketika saya melihat Pecco terjatuh, saya mendorong untuk 1 putaran, saya mengambil risiko untuk 1 putaran. Saya melihat jaraknya sangat dekat dengan Martin. Saya sedikit pulih, tapi kemudian saya mulai berpikir sedikit juga. Saya melihat posisi kedua itu bagus, jadi hari ini kami finish di podium, besok kita lihat saja, jelasnya. Pembalap ini juga mengingat mereka yang terkena dampak dana di Valencia. Kami mengambil keuntungan dari fakta bahwa kami telah finish di podium untuk mendedikasikannya kepada semua orang di Spanyol, terutama komunitas Valencia, untuk melihat apakah butiran pasir kecil ini memberi mereka semangat. Tapi mari kita berharap situasinya akan membaik sedikit demi sedikit, ujarnya. Besok Jorge Martin akan memiliki kesempatan untuk menjadi juara dunia, meskipun Bagnaia tidak akan membuatnya mudah. Mudah-mudahan akan ada masalah. Jika ada kekacauan di sana, kami akan lebih dekat. Namun saya rasa besok Pecco akan melakukan apa yang ia lakukan hari ini, mengambil risiko, hanya itu yang tersisa. Posisi kedua di kejuaraan sudah pasti, jadi besok ia hanya perlu berada di depan Martin. Karena jika dia mengambil lebih banyak poin darinya besok, maka pertandingan akan berakhir, tapi kita lihat saja nanti. Kami akan mencoba melakukan balapan kami, tujuannya adalah posisi keempat, semua yang datang akan kami terima, tutupnya. Pembalap prima Pramac Racing, Jorge Martin, akhirnya semakin dekat dengan titel gelar juara dunia MotoGP 2024. Martin berhasil memenangkan sprint MotoGP Malaysia 2024. Martinator finish pertama usai menyelesaikan 10 lap yang digelar di sirkuit Sepang, Malaysia, Sabtu 2 November 2024. Start dari posisi kedua, Martin langsung meluncur dari garis start hingga berhasil mengamankan posisi pertama di tikungan 1. Sementara Bagnaia harus rela posisinya diambil alih pada awal lomba. Start yang baik juga dilakukan Marc Marquez yang mampu menempel Bagnaia dari urutan ketiga. Pada 2 lap awal, Martin mencoba membuka jarak atas Bagnaia dengan 0,2 detik. Namun Bagnaia masih menjaga jarak agar tetap dekat dengan Martin.
Akan tetapi bencana didapat Bagnaia saat balapan baru berlangsung 3 putaran. Bagnaia terjatuh di tikungan 9 usai kehilangan cengkereman pada bagian ban depan motornya. Terjatuhnya Bagnaia dan sementara Martin memimpin sprint membuat jarak poin menjauh menjadi 29 poin. Bagnaia belum beranjak keluar dari lintasan dan terlihat termenung di pinggir lintasan. Jatuhnya Bagnaia membuat Martin semakin nyaman di depan dengan memimpin lewat gap 0,9 detik. Marc Marquez naik ke posisi 2, sementara Enea Bastianini ke posisi 3. Persaingan di barisan terdepan untuk meraih kemenangan berakhir setelah Bagnaia terjatuh. Pasalnya, jarak antara pembalap di posisi pertama sampai ketiga sudah cukup jauh. Martin memimpin dengan gap 1 detik pada 2 lap terakhir, sementara Marquez unggul sampai 1,9 detik atas Bastianini. Hingga akhir, tak ada yang berubah pada posisi 3 besar. Francesco Bagnaia meraih pole position di kualifikasi MotoGP Malaysia 2024. Pebalap Ducati itu mengungguli rivalnya Jorge Martin. Pada sesi Q1 yang dihelat di sirkuit internasional Sepang Sabtu pagi, persaingan ketat menuju akhir. Pedro Acosta dan Brad Binder awalnya jadi pebalap yang masuk ke Q2. Tapi di penghujung, pebalap LCR Honda Johan Zarco tancap gas untuk berada di posisi pertama, menggeser Binder ke posisi kedua, dan Acosta harus rela start dari barisan belakang. Pada sesi Q2, Jorge Martin dan Francesco Bagnaia sudah terlibat duel sengit di awal. Bagnaia mencatatkan waktu tercepat duluan sebelum dilewati Martin yang mencatatkan waktu di bawah 1 menit 57 detik. Itu merupakan rekor baru di Sepang dan dipertajam lagi oleh Martin menjadi 1 menit 56.553 detik di 8 menit waktu tersisa. Posisi teratas masih dipegang Martin hingga 5 menit sesi berlalu. Bagnaia masih berupaya untuk melewati catatan waktu Martin tersebut. Enea Bastianini, Marc Marquez, dan Franco Morbidelli menguntit di belakangnya. Bagnaia kemudian melewati catatan waktu Martin dengan keunggulan 0,216 detik ketika waktu tersisa di bawah 2 menit. Martin coba mengejar lagi menjelang kualifikasi habis tapi gagal dan harus puas di posisi kedua. Sementara Bagnaia meraih pole dengan rekor waktu di Sepang 1 menit 56,337 detik. Alex Marquez membawa Gresini Racing start dari posisi ketiga. Morbidelli dan Marc Marquez melengkapi posisi 5 besar. Berada di posisi ke-6 hingga ke-10 adalah Enea Bastianini, Jack Miller, Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Brad Binder. Marc Marquez mengalami banyak momen bagus di paruh kedua musim ini, menang di Aragon, Misano, dan Australia. Itulah mengapa Alex Criville mengulas semua yang telah ia lakukan dalam beberapa balapan terakhir.
Namun, masih ada Grand Prix Malaysia dan Valencia yang harus dijalani dengan kejuaraan masih diperebutkan antara Martin dan Bagnaia. Kita lihat saja apa yang akan terjadi karena akhir pekan ini adalah putaran terakhir musim 2024. Saya rasa Mark tidak banyak bercerita kepada kami, tetapi dia hampir berhenti balapan. Dia mengalami masa-masa yang sangat buruk secara fisik dan psikologis. Dia sangat menderita. Dengan banyak kecelakaan, dengan banyak rasa sakit, dengan kasus diplopia, dengan saraf di bahu kanannya. Aku Triville. Dan sekarang bisa menemukan dirinya lagi sebagai pembalap dan mendapatkan kembali perasaan yang sudah lebih dari 1000 hari tidak ia miliki adalah hal yang fantastis. Ia seperti anak kecil yang memiliki sepatu baru. Ia bahagia. Melihat Mark seperti ini membuat saya merinding. Saya yakin dia siap untuk menang lagi dan kami harus menghargai itu, ujarnya. Tahun depan, Marquez akan menjadi rekan Pecco Bagnaia di tim Ducati Lenovo. Memang benar, ini akan berjalan dengan baik atau akan menjadi bencana. Saya rasa Mark sedang mempersiapkan diri. Dia sedikit mengintimidasi Pecco di sana sebagai rekan kerja. Dia tahu lebih baik memulai dengan baik bersamanya untuk mencoba meningkatkan motornya dan menjalani musim yang baik, kata Triville. Tapi hati-hati. Jika Marquez dengan motor yang lebih rendah berada di level yang sangat tinggi, bayangkan jika ia menggunakan motor pabrikan. Mereka akan menjadi dua pembalap hebat yang, ketika mereka mulai melakukan pemanasan satu sama lain, level mereka akan semakin meningkat dan saya tidak tahu siapa yang akan bisa mengalahkan mereka. Tambah mantan pembalap kejuaraan dunia itu. Joan Mir menyindir steward MotoGP atas penalti yang diberikan kepada Marc Marquez setelah kecelakaannya dengan pembalap Honda tersebut di Grand Prix Thailand. Pada tahap akhir balapan basah 26 lap di Buriram, Marquez berjuang keras untuk kembali ke posisi terdepan setelah terjatuh dari posisi kedua pada putaran ke-14. Di tikungan 3, ia bersenggolan dengan pembalap Honda, Mir, ketika mencoba menyalip untuk posisi ke-15 dan memaksa Mir keluar dari lintasan. Marquez diperintahkan oleh stewards untuk turun satu posisi. Dia mematuhinya tetapi hanya setelah dia menyalip Takaaki Nakagami dari LCR, karena itu dia tidak pernah menyerahkan posisinya kembali ke Mir. Mir menyebut insiden itu sudah melewati batas, tetapi ia merasa masalah yang lebih besar adalah penalti yang dijatuhkan oleh para steward. Sedikit melewati batas? Tidak. Melebihi batas, kata Mir, yang berada di urutan ke-15 sementara Marquez di urutan ke-11. Itu sangat mirip dengan balapan sprint di Jerez. Hal yang sama juga terjadi. Saya tidak akan memberikan komentar apapun karena selalu saja ketika saya memberikan komentar, hal itu akan berbalik ke arah yang berlawanan dengan saya. Jadi, saya akan membiarkan Anda menilai hal ini. Memang benar bahwa ini, orang-orang yang dibayar untuk ini, tidak mungkin mereka tidak melihat bahwa jika Anda memiliki masalah dengan satu rider, maka rider lainnya mulai bertarung dan memulihkan banyak posisi lagi. Dan kemudian di akhir balapan Anda menghilangkan satu posisi. Dan apa yang terjadi dengan saya? Saya kehilangan 3 posisi ketika Anda menabrak saya. Jadi, tentu saja tidak benar cara mereka mengambil keputusan. Bagi saya, hal yang paling logis untuk dilakukan ketika hal ini terjadi, hal ini sering terjadi pada saya di masa lalu ketika saya bersenggolan dengan seseorang.
Anda akan mendapatkan long lap penalti. Putaran panjang dan Anda kehilangan posisi yang mungkin Anda buat saya kehilangan karena ketika Anda menabrak saya berada di putaran panjang. Ini adalah hal yang logis. Marquez menerima penalti tersebut, namun membela diri dengan mengatakan bahwa ia sejajar dengan Mir saat mereka bersenggolan. Mir menikmati salah satu balapan paling kompetitif tahun ini di atas Honda hingga 10 lap terakhir ketika ia mulai mengalami masalah dengan cengkeraman. Masalahnya adalah sesuatu terjadi di 10 lap terakhir, saya sama sekali tidak bisa bertahan di atas motor, katanya. Kami kehilangan waktu 2 detik dan saya tidak tahu mengapa saat ini. Ini memalukan karena saya mengerahkan seluruh kemampuan saya. Saya start dari posisi P19. Di lap ketiga saya sudah berjuang untuk masuk 10 besar. Kemudian tentang apa yang terjadi di lap terakhir itu konyol. Saya tidak mengerti apa yang benar-benar membahagiakan. Kami akan mencoba memahami agar tidak terjadi lagi.